Marilah Tuhan pimpin hidup ini. Ku takkan sanggup berjalan sendiri dalam dunia penuh dosa. Jangan biarkan aku sendiri. Marilah Tuhan pimpin hidup ini. Ku takkan sanggup jalan sendiri dalam dunia penuh dosa. Jangan biarkan aku sendiri. Ale Tuhanku, sa itu gua dang pos aku namardalanon pasumbuonmu di rumah nang tinggal alon sasa ndao lali Bapakku, sa itu gua dang pos rohaku namardalanon pasumbuonmu di rumah unang tinggal sasa ndang unang tinggalon sasa ndang. Salam saudara kasih dalam nama Yesus Kristus. Pada malam yang berbahagia ini, barang siapa yang menonton video ini secara siaran langsung saya buat, ataupun nanti kita buat juga di channel YouTube, di mana kita melihat dan memperhatikan yang sangat mendalam bahwa gelora dunia terkadang sudah menakutkan, mengkhawatirkan iman kita. Tentu pada siapa kita yang mengadu, saudara-saudariku? Tidak ada jalan hal yang lain kalau tidak hanya mengadu kepada Tuhan, berseru dan berserah kepada Tuhan.
Kalau kita melihat menjelang akhir zaman ini, bahwa nubuat perkataan Allah dalam kitab Injil maupun di kitab Musa dan maupun di perjanjian baru, segala pernyataan perkataan Tuhan semua akan terjadi di bawah kolong langit di atas bumi ini. Tidak ada yang tidak bisa terjadi, semua harus terjadi karena sudah menjelang akhir zaman dan sudah menjadi sebuah pernyataan firman bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus akan menggenapi semua perkataan itu. Sebab itu saudara-saudariku, kepada siapa kita berseru? Kepada siapa kita berserah? Tentu kepada Tuhan. Bukan tidak membutuhkan kita kehidupan di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Mungkin sekali itu membutuhkan. Karena Tuhan Allah Yesus Kristus berkata, berdoalah engkau kepada aku memberkatimu. Sekalipun firman Tuhan berkata sedemikian kepada kita, karena kita belajarlah demi belajar datang kepada Tuhan, mengucap syukur segala lawatan penyertaan berkat setia daripada Allah. Sekalipun kita tidak luput segala kekurangan dan dosa di hadapan daripada Allah. Kenapa saudara-saudariku? Karena Tuhan Allah Yesus Kristuslah sandaran yang terakhir. Kalau kita mencermati dalam firman Tuhan, bahwa nubuat perkataan daripada Allah di kitab suci ini semua akan terjadi sesuai kehendak rencana daripada Allah sendiri. Dan tidak bisa itu kita hindari. Supaya penggenapan perkataan Allah semua menjadi genap. Jadi saudara-saudariku, jangan kita ragu, jangan kita khawatir. Serahkanlah gelombang dunia ini kepada Tuhan. Bukanlah menjadi semata-mata kehendak kita yang jadi, melainkan kehendak Tuhan yang jadi. Firman Tuhan berkata, kalau tidak dipercepat di dalam suasana dunia ini, maka kelak penghakiman tidak ada. Jadi harus semua terjadi. Ini yang dikatakan akhir zaman ini. Sebab itu Tuhan berkata dalam firman-Nya, berdoalah kamu dengan nama Roh Kudus, kata Allah. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan, apapun kekurangan kelalaian kita dapat daripada Allah. Tak ada manusia yang tak berdosa, semua manusia berdosa. Kenapa Tuhan berkata sedemikian? Bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus, dia tahu kekuatan kuasa kegelapan di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Dia tahu. Dia tahu kok. Kenapa kita katakan dia tahu? Bisa daripada Yesus Kristus, Allah luar biasa, datang ke kolong langit di atas bumi ini, yang berubah wujud seperti kita manusia, yang akan menebus noda dan dosa manusia sudah begitu bertimpang di zaman nenek moyang kita. Dia menegakkan kebenaran firman daripada Allah di dunia ini, menggenapi perkataannya semua yang dibuatkan oleh Allah Yesus Kristus kepada rasul zaman dahulu nenek moyang kita. Semuanya atas kehadiran kedatangan dia bukan lagi di atas bumi, mengingatkan umat-umat manusia itu supaya lebih mengenal kebenaran daripada Allah dan supaya percaya bahwa Allah Raja Alam semesta pencipta langit dan bumi ada. Karena zaman rasul dan murid dahulu
atau rasul lah katakan Tuhan utus untuk menegakkan dalam kebenaran. Karena begitu nenek moyang kita dahulu tidak mengenal Allah. Bahkan rasul-rasulnya banyak semua mati kena bunuh. Saudara-saudara. Bahkan Tuhan Allah Yesus Kristus datang ke dunia ini. Yang dikatakan para rasul dalam firman Tuhan. Yang dia utus Musa yang melepaskan orang para Israel dari tanah Palestina. Sudah membuktikan keajaiban-keajaiban Tuhan yang dibuatkan pada Nabi Musa dalam kebenarannya. Bahkan orang Farisi juga lah yang menyalibkan Yesus Kristus. Maka dalam firman Tuhan menjelang akhir zaman ini maupun di perjanjian lama ataupun perjanjian baru, bagi kita orang Kristen penting memahami secara matang. Karena zaman dahulu sewaktu Nabi Musa atau kitab Musa yang dikatakan orang Farisi. Orang Farisi itu udah belajar benaran kitab Musa di jalan kebenaran Tuhan. Tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan pada masa itu, bahwa orang Farisi itu tidak mengerti hikmat kasih karunia daripada Allah, rencana daripada Tuhan untuk berjalan jalan kebenaran daripada Allah di bawah kolong langit di atas bumi ini, manusia-manusia itu semua. Sehingga mereka tidak mengenal Tuhan Allah Yesus Kristus. Untuk mendengar kebenaran itu yang pasti dan sebenarnya yang berbentuk suatu keajaiban mujizat keilahian. Sehingga orang Farisi lah yang menyalibkan Yesus Kristus. Bahkan mereka sudah belajar firman daripada Musa. Firman perkataan Musa itu adalah firman Allah sendiri. Tetapi mereka tidak memahami hikmat kasih karunia daripada Allah, rencana daripada Tuhan. Sehingga pada masa itu orang Farisi merajalela, menganggap dirinya paling benar kepada Tuhan. Sehingga Tuhan Allah Yesus Kristus berubah wujud seperti manusia. Datang ke dunia ini menegakkan kebenaran yang sebenarnya dalam kitab Musa. Dan untuk menggenapi yang dikatakan sekarang perjanjian baru. Oleh kasih karunia keilahian mujizat yang mating Yesus Kristus. Sampai saat ini yang kita percayakan kita daripada Allah sendiri Yesus Kristus. Penting kita pahami menjelang akhir zaman. Jangan sempat kita orang sudah mengenal kebenaran Tuhan. Sama seperti orang Farisi. Karena di perjanjian baru dikatakan, diingatkan bagi kita semua percaya kepada Yesus. Waspadalah dan berhati-hatilah kamu, berjaga-jagalah. Bukan siapa yang menjatuhkan engkau. Bukan siapa yang enggak menghakimi engkau. Bukan siapa menjelek-jelekkan engkau. Malaikat sudah mengerti kebenaranku, kata Allah. Kalau kita melihat salah satu sisi sekarang dunia ini, begitu suasana jelang akhir zaman, sudah bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah menggenapi firman-Nya. Mungkin kita ini udah banyak kebingungan. Ada kekhawatiran. Ini penting kita pahami saudara-saudara. Karena firman Allah berkata, bukan siapa yang menjatuhkan engkau dan bukan siapa menghakimi engkau. Malaikat sudah mengerti kebenaran kata Allah. Sehingga Tuhan Allah Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus-Nya mengingatkan kita semua. Supaya jangan terjadi seperti orang Farisi dahulu. Orang Farisi itu pemahaman firman cukup. Belajar dalam firman perkataan Allah cukup kitab Musa, pintar. Tetapi mereka tidak mengenal Tuhan Yesus, Raja alam semesta, pencipta langit dan bumi. Karena mereka merasa dirinya paling dekat kepada Tuhan. Setelah Tuhan Allah Yesus Kristus berubah seperti manusia yang segambar dengan Dia seperti kita ini, karena kita adalah segambar dengan Allah yang diciptakan. Bahkan orang Farisi tidak mengenal Tuhannya. Bahkan orang Farisi juga yang menyalibkan Yesus Kristus. Ya sudah mengerti kebenaran Allah.
Maka diingatkan kita perjanjian baru sekarang. Jangan sampai seperti itu terjadi, karena sudah ada tertulis dalam firman Allah. Bukan siapa menghakimi kau, bukan enggak siapa menyakitimu, bukan siapa menjelek-jelek engkau, melainkan sudah mengenal firmanku. Ini masuk firman ini harus kita antisipasi bersama, supaya tidak terjadi, supaya tidak keliru. Maka kita selalu belajar dalam firman Tuhan. Karena firman Allah berkata, janganlah hendak kau buat dari kepandaianmu sendiri. Janganlah kau menganggap pintar. Dan janganlah menganggap dirimu paling pandai. Melainkan berdoalah engkau kepada aku, kata Allah. Mintalah roh hikmat, pengertian, pengajaran dari aku, kata Tuhan. Percayakan Roh Kudus dalam doamu. Jadi mari kita setiap belajar dari firman Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan di saat kita menjabarkan firman Tuhan. Di saat kita memberitakan Injil. Sesuai dengan pesan daripada Allah. Beritakan Injilku kemana-mana, aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu, kata Allah. Maka belajar kita berdoa kepada Tuhan dengan Roh Kudus. Di saat kita memberitakan Injil. Supaya hikmat kasih karunia daripada Allah. Roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Tuhan. Menghikmati kita sehingga kita mengerti. Menjabarkan firman Allah. Supaya nantinya kita saudara-saudariku tidak terjadi seperti orang Farisi. Itu yang terutama. Dan bagi siapa yang menonton video ini, supaya kita pahami bersama. Mungkin kita sudah memahami di wilayah kita masing-masing. Apakah sudah ada itu terjadi keributan-keributan di gereja? Apakah sudah ada terjadi permasalahan di dalam keibadahan persekutuan gereja? Menurut saya mungkin sudah ada. Mungkin kita menonton di media sosial, di channel YouTube. Kenapa bisa itu terjadi? Sebab itu Tuhan Allah Yesus Kristus mengingatkan. Supaya kita berhati-hati berjalan. Datang kepada Tuhan, belajar firman Tuhan. Supaya kita waspadai hikmat dunia berkata. Yang berbentuk hikmat dunia adalah hikmat keajaiban mujizat dari kuasa kegelapan. Bukan hikmat dari Allah. Bisa-bisa itu terjadi karena salah pemahaman. Sehingga ada keributan di persekutuan gereja. Maka Tuhan Allah mengingatkan. Hai hambaku, hai anakku. Berdoalah kau kepadaku dengan Roh Kudus, mintalah roh hikmat, pengertian, pengajaran dari aku, kata Allah. Sehingga bimbingan Roh Kudus di dalam keibadahan menyembah Tuhan. Maka dalam kitab Yudas berkata, Yudas 1 ayat 17 sampai 22. Barang siapa yang tidak percaya Roh Kudus, barang siapa dia enggak memiliki Roh Kudus dalam tubuhnya, bahwa sama dia adalah dalam roh dalam dirinya, enggak roh Allah sendiri dalam hidupnya. Terjadilah mengejek, menjelek-jelekkan orang. Sebab itu Tuhan Allah berkata, percayakanlah Roh Kudus dalam hidupmu di saat engkau menyembah aku dan beribadah kepada aku, kata Allah. Persembahkanlah jiwa dan tubuhmu kepada aku, kata Allah. Bukan nilai mata uang, persembahan perpuluhan terutama Tuhan tengok di dalam kehadapan Tuhan. Di dalam keibadahan, tidak. Yang Tuhan lihat adalah persembahkan jiwa dan tubuhmu, kata Allah. Sebab tubuhmu adalah bait suciku. Sebab tubuhmu adalah jemaatku. Sebab jiwa dan tubuhmu adalah kamu itu dombaku, kata Allah. Kitalah bait suci daripada Tuhan. Bukan gereja bait suci. Gereja itu kebersamaan datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Berseru berserah kepada Tuhan. Itu gereja. Namun bait suci daripada Allah kita sendiri, saudara-saudara. Kitalah domba-dombanya. Manusia yang percaya kepada Yesus, itulah dombanya, itulah bait suci, itulah jemaatnya. Supaya kita memahami semua.
Maka di saat datang kepada Tuhan, berseru berserah kepada Allah, berdoa dengan Roh Kudus. Terutama camkan Roh Kudus ada tubuhmu di saat engkau berseru berserah kepada Tuhan. Percayakan. Karena banyak kuasa tipu daya iblis di bawah kolong langit di atas bumi ini. Hikmat dunia ada. Roh penghalang di udara doa manusia bisa nggak nyampe. Roh di angkasa sana kuasa kegelapan paling jahat menghalangi dua manusia. Di bumi maupun di dasar laut. Tentu kita pahami. Maka kita setiap berdoa kepada Tuhan walaupun singkat. Percayakan Roh Kudus membimbing dalam doamu. Supaya doa kita Tuhan terima. Tuhan jawab. Roh Kudus yang sanggup menghadapi gelombang tipu daya iblis. Hikmat dunia. Roh Kudus lah yang sanggup melawan itu. Biar tahu saudara-saudara. Itu firman Tuhan berkata, bukan saya. Maka firman Tuhan berkata, adalah kuatkan imanmu. Yang suci berdoalah dengan Roh Kudus, kata Tuhan. Maka saya pribadi selalu berdoa kepada Tuhan. Terutama saya percaya sama diri saya dengan Roh Kudus yang membimbing saya. Sekalipun saya tidak luput segala dosa di hadapan Tuhan. Karena pernyataan firman, seseorang pun kamu tidak ada yang tidak berdosa di hadapan kata Allah. Dia tahu. Tahu dia kekuatan kuasa kegelapan ini menyerang pemikiran manusia. Tahu Tuhan hikmat dunia membelenggu pemikiran manusia supaya terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah. Penting ada pemahaman sekarang menjelang akhir zaman. Segala yang tercatat dalam firman Tuhan perjanjian lama dan perjanjian baru akan Tuhan genapi. Coba kita lihat saudaraku sekarang. Tertulis dalam firman Tuhan. Kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Lihat sekarang apa terjadi. Deru perang akan terjadi. Sudah kan? Itu pun belum itu penyelesaian dunia. Berarti tidak. Akan terjadi lagi kelaparan. Jadi mari kita pahami saudara-saudara itu. Jangan salah menyembah Tuhan. Jangan berlebihan. Maka Tuhan berkata, sekali panas-panas, sepala dingin-dingin. Ini kita bongkar semua. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Dan barang siapa yang menonton ini. Saya buat selalu berita firman Tuhan di channel YouTube. Saya tidak ada kepentingan pribadi saya. Saudara dengan saya kepentingan kita. Dari kita untuk kita dan untuk Tuhan. Ini kepentingan untuk kebenaran Tuhan. Saya tidak ada mencari keuntungan. Sebab itu tetap kita buat di channel YouTube memberitakan Injil. Karena aku tahu bahwa suci daripada Allah manusia sendiri yang percaya kepada Dia. Domba Allah dirinya sendiri kepada Tuhan. Jemaat Tuhan dirinya sendiri kita kepada Tuhan, bukan gereja. Maka itu saya buat di YouTube channel YouTube. Barang siapa yang mendengar. Itu saudara-saudara. Saya pelajari dalam firman Tuhan. Oh, baik-baik suci itu berarti manusia sendiri percaya kepada. Maka saya buat. Sebagaimana zaman dahulu murid daripada Allah memberitakan Injil. Memang pada zaman Musa itu dikatakan kemah. Gereja itu kemah. Supaya kita tidak keliru. Yang terutama bagi Tuhan, diri kita sendiri kok. Kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, imanmu lah menyelamatkan engkau. Bukan bisa bapak saya menyelamatkan saya masuk surga, nggak bisa. Nggak bisa mama saya menyelamatkan saya masuk surga. Diri kita sendiri, iman kita sendiri kepada Tuhan. Maka Tuhan mengingatkan, berdoalah engkau dengan nama Roh Kudus. Itu saudara-saudara. Saudara kasih dalam nama Yesus. Mari kita pahami. Bukan kita larang datang ke gereja beribadah, datang. Tapi perhatikan. Jiwa kita datang kepada Tuhan saat kita menyembah. Berseru kepada Tuhan kebersamaan di gereja daripada Tuhan. Itu saudara-saudara. Sebab firman Tuhan berkata dalam firman-Nya.
Hendaklah buka pintu kamarmu sendiri, berdoalah engkau di sana. 2-3 orang pun aku bisa dengar, kata Tuhan. Saudara kasih dalam nama Yesus, mari kita tingkatkan iman kerohanian dalam kemanusiaan datang kepada Tuhan. Ini udah menjelang akhir zaman, Bung. Segala pernyataan firman sudah Tuhan genapi sekarang mulai. Perkataan Allah, kerajaan akan bangkit melawan kerajaan, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Udah nyata sekarang, lihat. Sampai sekarang belum ada penyelesaian. Itu. Mari belajar dalam firman Tuhan. Kita sendiri pun bisa belajar kepada Tuhan melalui firman di rumah. Baik juga memang mengikuti persekutuan gereja kalau di jalan kebenaran daripada Allah. Ikutilah dengan kebenaran firman Tuhan dalam beribadatan di gereja. Jangan berlebihan. Maka kita berdoa kepada Tuhan minta hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus. Mari kita belajar firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke ranah firman Tuhan, terlebih dahulu meminta menunduk diri kepada Allah. Hikmat kasih karunia pengajaran daripada Tuhan mengajar kita semua. Saya dengan saudara-saudara yang menonton supaya kita dihikmati semua. Haleluya, haleluya, Roh Kudus antar segala doa kami ke tempat Bapa kami dalam surga. Haleluya, haleluya Bapa yang baik. Terimalah permohonan doa ibadah kami. Karena kami saat ini percaya belajar firman-Mu. Tanpa Engkau mengajari menghikmati kami, kami tidak tahu Bapa belajar firman-Mu. Oleh keajaiban ilahi mujizat yang amat tinggi Yesus Kristus. Nama Roh Kudus, kasih karunia daripada Engkau. Terurah bagi kami semua yang mendengar firman daripada Allah yang kami pelajari bersama. Berkati semua kami Bapa maupun yang menonton. Ampuni segala dosa kami. Kami sadar dan tahu manusia tidak luput segala dosa. Manusia yang tidak luput segala kesalahan. Kami adalah manusia berdosa di hadapan Tuhan. Ampunilah segala kelalaian kekurangan kami di hadapan Tuhan. Kuatkan kami menghadapi gelora dunia menjelang akhir zaman ini. Kami sudah melihat karya tangan-Mu, sudah kami memperhatikan. Bapa yang baik dalam nama Yesus Kristus, kasihani kami, berkati kami semua, cukupkan segala beban kami semua. Bahkan hamba-hamba pelayan daripada Allah dimanapun berada di bawah kolong langit di atas bumi ini, yang sesuai dengan kaliknya, sudah kehendak rencana Allah bagi mereka. Jamah mereka, hikmati mereka Bapa, supaya kami sama-sama berseru berserah, menjabarkan firman-Mu untuk berita Injil perkataan-Mu di seluruh dunia ini. Hikmati mereka semua, hikmati kami semua. Hanya di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus, sesuai dengan perkataan-Mu kami menyembah Engkau. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya. Amin. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata menjelang akhir zaman, kuatkanlah imanmu dan berdoalah dengan Roh Kudus. Belajarlah dalam firman-Ku kata Allah. Mari kita belajar dalam firman Tuhan. Menjelang akhir zaman, perlengkapilah rohanimu. Pengertian perlengkapan rohani ini diri kita sendiri datang kepada Tuhan. Mengucap syukurlah kepada Allah. Jangan takut saudara-saudara. Jangan kita merasa diri kita, paling aku banyak dosa, nggak pernah kayak gini, nggak pernah menyembah Tuhan. Jangan takut, itu yang Tuhan inginkan. Karena firman Tuhan berkata, aku datang kepada orang jahat supaya mengerti kebenaranku. Itu yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara. Senang Tuhan. Jangan kita merasa, kadang kita sadar diri sih memang berbuat dosa kepada Tuhan. Yang tidak luput. Tak salah kita kepada Tuhan, ampuni Tuhan kesalahanku. Kuatkan aku. Ini yang Tuhan inginkan. Karena orang benar itu mempertahankan kebenaran lagi. Kalau sudah mengerti kebenaran, Tuhan mempertahankan kebenaran. Maka dikatakan tetapi waspada juga dan berjaga-jagalah. Banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Terdahulu bisa terkemudian. Itu hati-hati bagi orang sudah mengenal kebenaran Tuhan. Kalau kita seperti orang jahat ini tiba-tiba datang kepada Tuhan, senang kali Tuhan itu. Malah dia semakin tingkatkan itu. Kasih karunia semakin Tuhan curahkan sama dia. Bahkan berkat setia pun daripada Allah dia cukupkan beban dia. Itu saudara-saudara. Tapi marilah menjelang akhir zaman ini. Belajarlah dalam firman Tuhan. Pinggangkan firman Allah. Berdoa kepada Tuhan dengan nama Roh Kudus daripada Yesus.
berdoa kita kepada Tuhan. Di saat belajar firman Tuhan, di saat berdoa, percayakan Roh Kudus membimbing dan mendewasakan. Maka dalam firman Tuhan, di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mungkin kita sekarang banyak orang Nasrani menyembah Tuhan. Tidak pernah, mungkin sudah jarang mengungkapkan kata-kata itu. Sehingga kita doa itu seperti kurang pas di hadapan daripada Allah. Tapi kalau kita berdoa mengakhiri doa di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus, kami menyembah Engkau Bapa, dan Roh Kudus mulai membimbing kami. Mungkin ada jawaban yang pasti daripada Allah. Kenapa kita percaya Roh Kudus? Karena Roh Kudus mengantar doa kita kepada Tuhan. Menghadapi tipu daya iblis di angkasa, di udara sana. Menghadapi kuasa iblis di bumi ini. Menghadapi kuasa iblis di dalam kegelapan di laut sana. Supaya kita pahami semua. Sebab itu kita belajar firman Tuhan, selalu berdoa minta hikmat, roh hikmat, pengertian, pengajaran dari Allah sendiri. Dengan penuh percaya. Itu aja. Menjelang akhir zaman berdoa kita dengan Roh Kudus, mari kita perlengkapi rohani kita dalam firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan, saudara-saudaraku. Sedikit sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Efesus 6 ayat 10. Ini menjelang akhir zaman. Berikutnya perlengkapan rohani. Perlengkapi rohanimu. Sama seperti kita belajar bersama tadi. Itulah cara menyembah untuk menguatkan rohani dan iman kita kepada Tuhan. Apapun kekurangan Anda, apapun kesalahan kita, Tuhan tahu kok. Kekuatan kuasa kegelapan ini Tuhan tahu bahwa umat-umatnya tidak mampu menghadapi secara badan lahiriah. Dia tetap dia topang. Tolong terus. Tuntun terus. Maka ada kelak penghakiman. Itu. Jadi kita datang kepada Tuhan jangan berlebihan. Artinya bahasa Batak jangan sipanggaron. Tuhan tidak suka melihat orang sipanggaron. Makanya kata Tuhan, kalau panas, panas. Kalau dingin, dingin. Itu. Supaya kita memahami. Di sana dikatakan Efesus pasal ke-6 ayat 10, perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan Allah. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa itu senjata Allah? Firman Tuhan. Senjata Allah adalah firman. Itulah senjata kita menghadapi kuasa tipu daya iblis ini. Supaya kita kuat menghadapi gelora dunia ini. Tuhan utus lagi firman-Nya bagi umat manusia supaya mampu menghadapi gelora tipu daya iblis. Bukan hanya firman. Kasih karunia hikmat Tuhan utus lagi melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Itu. Maka kita selalu tak berdoa di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Percayakanlah Roh Kudus dalam imanmu menyembah Tuhan. Itu kuncinya. Maka datang kita ke gereja beribadah. Katakan dalam hati kita sebelum mau ibadah. Menunduk diri di gereja itu. Tuhan, aku datang ke baik Kudus-Mu. Aku percaya Roh Kudus-Mu menuntun saya. Haleluya, haleluya, Roh Kudus, antar segala doaku pada Bapakku dalam surga. Hikmati aku, Bapakku yang baik. Ampuni segala dosaku. Pasti Tuhan jawab. Kalau menurut saya pribadi, kalau tidak terungkap dengan Roh Kudus di dalam bibir berkata kepada Tuhan nggak sampai. Kalau hanya percaya cukup saja, enggak. Harus terungkap dari lidah dan bibir. Kita camkan dalam iman dan jiwa tubuh pemikiran kita. Itu baru Tuhan jamah kita. Perlengkapilah imanmu dengan firman Allah, dengan Roh Kudus, keajaiban ilahinya. Yang dikatakan, kejarlah kodrat ilahiku, kata Allah. Itu saudaraku. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Menjelang akhir zaman sekarang begitu bijaknya iblis.
manipulasi pemikiran manusia, menjerat, menggelapkan supaya terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah. Bahkan saya sendiri pun pribadi mau aku terjebak, padahal belum mengerti kebenaran Tuhan. Mau saya terjebak pribadi. Tapi saat malam ini kita diajarkan semua, saudara dengan saya kita diingatkan. Tak ada terkecuali saudara dengan saya, sama-sama kita belajar bersama. Karena kita percaya ada nama Roh Kudus membimbing kita dalam belajar firman Tuhan. Itu yang penting, saudara-saudara. Apapun dosa kita. Karena Tuhan Allah berkata, seseorang pun kamu tidak lupa segala dosa. Karena dari nenek moyangmu itu kamu itu sudah berdosa, kata Allah. Makanya katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Pekerjaan iblis sekarang manipulasi pemikiran orang, menjebak. Pemikiran sekarang yang dijebak iblis. Maka hati-hati hikmat dunia menyembah Tuhan. Hati-hati menjabarkan firman Tuhan, hikmat dunia. Tipu muslihat iblis, hati-hati. Tapi kalau orang percaya dengan Roh Kudus penuh dalam hatinya menjabarkan firman Tuhan, bahkan orang yang mendengar pun anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, domba Allah, dipenuhi dengan Roh Kudus, bahwa tipu muslihat iblis tidak masuk. Maka Tuhan Allah berkata, janganlah hendak kau dari kepandaian dan kepintaranmu, kata Allah. Apalagi belajar dalam firman-Ku, apalagi di saat kita menyembah Tuhan. Ini udah jelang akhir zaman, Bu. Apa yang terjadi? Pernyataan firman Allah, nubuat Allah, sudah Tuhan mulai genapi. Kita waspada dan berjaga-jaga. Penting kita pahami. Karena Tuhanlah yang selalu tempat penyandaran. Tuhanlah selalu yang bisa memperjuangkan kita, nggak ada yang lain. Kalau sesama manusia seberapa kuatnya nggak bisa. Karena dia pun manusianya. Sekalipun manusia itu sudah diberkati Tuhan, dimujizati, diajaibi, nggak bisa ke situ kita minta tolong. Karena dia samanya, walaupun menerima kuasa, letaknya harus berseru kepada Tuhan. Itu. Ini penting pemahaman. Selalu saya buat di khotbah firman Tuhan, pemahaman. Tidak penting banyak-banyak ayat-ayatnya berpanjang-panjang ke sana-sana. Sehingga domba Allah, jemaat Tuhan berdengar bingung. Yang mananya perkataan ini. Simple, singkat, padat. Itu penting kita buat. Supaya semua kita memahami. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Perjuangan kita sekarang bukan melawan darah dan daging lagi, saudara-saudara. Menjelang akhir zaman ini. Bertahu kita. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa kegelapan, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Maka saya bilang tadi, tidak ada artinya kita berdoa kepada Tuhan kalau tidak percaya Roh Kudus. Kalau berdoa kita ibadah di gereja secara badani lahiriah, jangan harap doa itu Tuhan jawab. Maka doa kita selalu banyak terkendala. Enggak Tuhan tampung. Karena pekerjaan iblis sekarang tipu dayanya. Penting ada pemahaman, saudara-saudara. Coba kita ulangi berlebih paham kita semua. Barang siapa yang menonton video ini. Saudara dengan saya sama belajar, kita sama orang bodoh. Tapi kita belajar minta hikmat karunia daripada Allah. Supaya kita pahami bersama. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Roh jahat di udara lah menghalangi doa manusia. Sebab itu Allah berkata menjelang akhir zaman, berdoalah engkau dengan Roh Kudus. Camkanlah Roh Kudus dalam tubuh kita saat kita bersembuh kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan Roh Kudus mengantar doaku. Antar doaku Roh Kudus kepada Tuhanku dalam surga. Maka berdoa dikatakan di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus mengajari kita aturan, tidak tahu kita minta pengampunan kepada Tuhan. Kita tahu berkata terungkap dari dalam bibir, ampuni Tuhan segala dosaku, sadar kekurangan kelalaian selama ini di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengampuni orang berdosa.
Maka Tuhan Allah berkata, aku datang kepada orang yang jahat supaya diampuni. Jangan takut kita karena banyak dosa kita. Manusia satu pun tidak ada tidak luput segala dosa. Udah jelas. Maka ada kelak penghakiman Tuhan kasih. Tuhan berikan. Apakah kita nanti penghuni surga atau penghuni neraka tergantung Tuhan. Tapi mari belajar selagi hidup kita belajar. Apapun kekurangan kelalaian daripada Tuhan, kita serahkan aja kepada Tuhan. Jangan berlebihan. Setiap orang manusia yang merasa dirinya paling dekat kepada Tuhan menurut saya pribadi, manusia orang munafik. Karena manusia tidak luput segala dosa. Jangan berlebihan saudara-saudara. Tetaplah mengaku dosa di hadapan Tuhan berdua. Hanya Tuhan yang tahu. Apa kita layak dalam hidup kita di hadapan Tuhan atau tidak. Jangan diri kita mengatakan diri kita. Supaya jangan keliru. Hati-hati tipu musilat iblis saat ini. Karena pernyataan firman menghalangi segala dua manusia adalah penghalang di udara. Barang siapa pun yang menonton ini. Coba kita pahami semua. Tujuan daripada nana firman, dia melihat umat-umatnya. Tuhan melihat jemaatnya, Tuhan melihat dombanya baik sucinya datang ke gereja. Karena tidak memahami, mengerti, ataupun di dalam penjabaran firman Tuhan. Tidak terarah dan tertuju didengar jemaat. Sehingga jemaat itu keliru. Bingung. Maka kita kalau menjabar ke firman Tuhan, arahkan juga pemikiran kita kepada Tuhan. Tuhan ajari kita. Berikan pengertian-pengertian yang pasti supaya jemaat Tuhan melakukan hal sedemikian datang kepada Tuhan. Minta rahasia keilahian. Minta rahasia hikmat tersembunyi daripada Allah. Sehingga Tuhan curahkan secara terbuka kepada jemaat yang tulus kepada dia. Dia curahkan hikmat kasih karunia dari Maha Tinggi Yesus Kristus. Setiap belajar dalam firman kebenaran jangan buat dari kepandaian dan kepintaran. Penting kita pahami semua ini. Karena Tuhan Allah Yesus Kristus tidak suka melihat umat-umatnya dibodoh-bodohi orang yang sudah pandai mengenal kebenaran Tuhan. Pakailah hikmat kasih karunia dari atas tempat Maha Tinggi. Keajaiban keilahian yang Maha Tinggi daripada Allah Yesus Kristus. Oleh karena keilahian keajaiban mujizat daripada Allah Yesus Kristus bisa menciptakan langit dan bumi bahkan manusia itu sendiri. Maka dikatakan kejarlah kodrat ilahiku kata Allah. Itu. Tentu bagaimana kita di cara peribadahan di gereja. Mari berdoa bersama hamba Tuhan. Jemaat domba daripada Allah. Kalau di sana sudah Tuhan tempatkan profesi pelayanan Tuhan di sana. Jemaat pun mendoakan hamba Tuhan pun mendoakan jemaatnya. Percayakan Roh Kudus, mintalah roh hikmat pengertian pengajaran dari Allah sendiri. Supaya kita pahami. Kita buka dari awal. Efesus 6. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Dan di dalam kekuatan kuasanya sendiri. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa perlengkapan senjata Allah? Belajar kita firman Tuhan. Sehingga kita semakin memahami, mengerti, menyembah Tuhan. Karena dari firman Allah semua kita tahu cara menyembah Tuhan. Tapi percaya kita dituntun Roh Kudus. Itu saudara-saudara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apapun beban yang kita hadapi, pergumulan yang datang, pencobaan, karena itulah pekerjaan iblis. Tapi kalau kita rajin berdoa, belajar firman Tuhan, pasti iblis tersingkir bagi kita. Apalagi kita yakin teguh Roh Kudus ada di tubuh kita. Sudah pernyataan firman. Menjelang akhir zaman, aku mengutus rohku kepadamu, kata Allah. Anak-anak maka bernubuat, kata Tuhan. Roh itu adalah roh Allah yang sendiri. Roh Kudus itu roh Allah sendiri yang kudus dan suci. Dicurahkan kepada umat-umatnya semua supaya kuat menghadapi gejolak dunia ini. Tuhan tahu kekuatan iblis ini melemahkan iman orang.
Bukan dibiarkan umat-umatnya supaya belajar sendiri, tidak, dia tolong. Tapi penuh percaya dengan Roh Kudus. Menyembah Tuhan. Itu. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Menjelang akhir zaman, saudara, tipu muslihat iblis, bujuk rayuannya, bujuk kegelapannya. Di saat datang kita kepada Tuhan bahwa iblis sudah menyerang kita, maka Tuhan Allah percayakan Roh Kudus dalam tubuhmu supaya kita tidak sanggup kuasa kegelapan menyerang kita. Jadi datang menyembah Tuhan, penting kita ingat siapa penonton ini. Penuhi hatimu dengan Roh Kudus, percaya engkau. Terungkaplah dari lidah dan bibir kita berkata kepada Tuhan. Saya pribadi selalu mengatakan dalam doaku maupun belajar firman Tuhan. Haleluya, haleluya, Roh Kudus, antar segala doaku ke tempat Bapa yang maha tinggi, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, Bapa yang baik, mendengarlah engkau dan melihat atas segala permohonan doa dan ibadahku. Jiwa dan tubuhku persembahkan menjadi persembahan yang layak dan sejati hadapan daripada Allah. Saya tidak memperjuangkan nilai mata uang. Karena tubuhku adalah baik suci daripada Allah. Gitu dong. Meminta kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menyimak. Sehingga Tuhan menyikapi. Mengubah karakter kita. Sekalipun banyak tantangan kita hadapi. Karena kita masih bawa kolong langit di atas bumi. Karena berada kuasa kegelapan di bawah kolong langit dan bumi adalah kejahatan iblis. Mereka itu tanpa pandang bulu siapapun orangnya. Menurut saya pribadi, barang siapa yang penuh percaya kepada Yesus bahwa kita adalah target daripada kuasa kegelapan. Barang siapa percaya kepada Yesus, kita target daripada iblis. Itu. Dan barang siapa yang penonton ini, mari dong belajar kita bersama. Saudara, dengan saya sama-sama kita belajar. Bagaimana kepentingan Tuhan datang kepada kita, kepentingan kita datang kepada Tuhan. Jangan takut. Manusia satu tidak ada yang berdosa, semua berdosa. Sudah pernyataan firman itu. Dan takut. Karena itu perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Kerajaan-kerajaan yang setan, yang gelap, yang gak bisa kita lihat. Yang bisa mereka mengubah pemikiran kita dari jalan kebenaran lari ke jalan kejahatan. Maka kita berdoa dengan Roh Kudus, kata Allah. Di mana dikatakan tadi di Yudas 1 ayat 20. Kuatkanlah imanmu, berdoalah engkau. Kuatkanlah baik sucimu dalam hatimu, berdoalah kau dengan Roh Kudus, kata Allah. Berarti harus Roh Kudus lah. Di saat menyembah Tuhan, supaya Tuhan jawab kita. Itu saudara-saudariku. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu roh jahat di udara. Ini lagi paling ngeri. Berarti kejahatan iblis di udara sana yang selalu menghalangi dua manusia. Di saat kita berbicara kepada Tuhan, dua arah hubungan manusia komunikasi dengan Allah, berbicara dengan Allah. Firman Tuhan Allah kita pelajari menguatkan iman kita. Di saat kita berdua, Tuhan senang, tapi percayakan Roh Kudus. Karena kita percaya dengan Roh Kudus, bisa kita berbicara kepada Allah. Sehingga Allah menjawab. Itu penting kita pahami semua, yang seiman, sekasih, sepadan, yang percaya kepada Yesus Kristus. Supaya kita memahami semua datang menyembah Tuhan. Ayat 13 berkata, sebab itu ambillah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari-hari yang jahat. Dan tetaplah berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kalau kita percaya kepada Yesus dengan Roh Kudus, menyembah Dia, Tuhan kuatkan kita semua. Maka dikatakan ayat 14, saudara-saudaraku dalam nama Yesus Kristus. Supaya kita pahami. Jadilah berdiri tegap. Berikat pinggangkanlah kebenaran. Dan berbaju diriakanlah keadilan.
berbaju jirakan kebenaran. Artinya biarlah kita Injil ini menjadi baju dalam diri kita, perkataan Tuhan. Percaya kita dengan nama Roh Kudus daripada Allah. Itulah baju kita melawan menghadapi kuasa kegelapan ini. Ini sudah menjelang akhir zaman. Kenapa kita berani mengatakan? Kita lihat suasana dunia sekarang. Bahwa firman Tuhan berkata menjelang akhir zaman akan bangkit kerajaan melawan kerajaan, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Itu pun masih awal penderitaan kata Allah. Belum lagi terakhirnya dunia atau penghabisan dunia. Enggak. Akan terjadi lagi kelaparan katanya. Kita nggak tahu. Entah tahun 2024 itu terjadi, saya nggak tahu. Kehendak Tuhan dan rencana Tuhan yang jadi. Mari kita pahami semua siapa yang menonton ini. Mohon izin, mohon maaf. Saya hanya menyampaikan. Bukan perkataan saya. Perkataan firman. Yang kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus Raja alam semesta. Berdoalah dengan Roh Kudus. Camkanlah Roh Kudus dalam dirimu. Berbicaralah berdua kepada Tuhan dengan Roh Kudus. Jangan hanya Roh Kudus. Ungkapkan. Ingat saudaraku, doa adalah dua arah hubungan komunikasi manusia dengan Allah. Berbicara kita kepada Tuhan. Belajar firman Tuhan menguatkan iman kita, mengertikan kebenaran daripada Allah. Itu. Dan dimanapun bagi pelayan hamba daripada Allah yang mendengar ini, mari kita semakin kuatkan iman kita kepada Tuhan dengan nama Roh Kudus. Jauhi kepentingan pribadi. Dan kita jaga merasa diri kita paling dekat kepada Tuhan. Saya pribadi tidak pernah mengatakan diri paling dekat kepada Tuhan. Tidak. Karena masih keterbatasan riba korong langit di atas bumi. Begitu kuatnya kuasa kegelapan menyerang iman manusia. Tetapi selalu saya berseru berdoa, Tuhan ampuni segala dosa. Aku belajar mendekat Engkau. Itu. Supaya jangan keliru. Karena satu pun manusia kata Allah dalam firman. Seseorang pun kamu tidak ada yang tidak berdosa di hadapan kata Allah. Sebab nenek moyang sudah berdosa dari awal kata Tuhan. Tapi tetaplah kau belajar dalam firman-Ku. Datanglah kau mengucap syukur padaku. Belajar dalam kebenaran. Aku akan mengampuni. Itu pun di kelak penghakiman. Pengampunan itu. Itu rencana Tuhan lah itu. Itu. Tapi mari belajar demi belajar. Karena manusia satu pun tidak ada yang sempurna. Biarlah Tuhan menyempurnakan kita. Biarlah Tuhan menguduskan kita. Dia tahu itu. Tuhan kan tahu berlaku kita bagaimana. Inilah malam ini saudaraku. Saya buat firman Tuhan secara singkat. Kita buat firman Tuhan tidak penting panjang-panjang. Singkat padat kasihkan arahan. Karena Roh Kudus berbicara saat kita menyampaikan firman Allah. Kita minta hikmat pengajaran daripada Tuhan. Layak didengar orang. Bisa layak didengar orang. Sehingga penyadaran dalam diri kita ada. Oh begini rupanya caranya. Begini caranya. Begini caranya. Begini caranya. Terima kasih saudara-saudariku. Dimanapun menonton video ini saya share. Saya sudah melihat di siaran langsung di channel YouTube yang mendengar firman di channel ini. Puji Tuhan. Sudah banyak malaikatnya share. Ini jangan di-subscribe. Saya tidak mau di-subscribe. Like, share. Saya cuma mencari kepentingan pribadi dari saudara-saudariku dan tidak menjual firman aku. Tidak mengobrol firman aku. Aku memberitakan Injil. Cukup Tuhan menyertai saya. Tergantunglah terserah dia semua. Karena saya tahu tidak lupa segala dosa daripada Allah. Mungkin lebih besar lagi dosaku daripada saudara-saudariku. Tapi saya ingin belajar mengerti akan Tuhan. Bagaimana belajar berbaik daripada Allah. Supaya Tuhan ampuni segala kekurangan kelalaian daripada Allah. Marilah kita begitu semua. Siapapun yang menonton video ini. Terima kasih saudara-saudariku. Haleluya. Haleluya. Haleluya Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan kami dalam Bapa Putra Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Terima kasih bagimu Tuhan Engkau mengutus Roh Kudus. Mendewasakan kami, mengajari kami. Supaya doa kami sampai di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik segala lawatan penyertaan-Mu dan berkat-Mu. Berkati semua mendengar video ini.
Hikmati mereka Bapa, ajari mereka, ajari kami semua, supaya kami tidak tersesat. Menjelang akhir zaman bahwa roh penyesat sudah mulai banyak terjadi Tuhan. Bagaimana kami mengerti rencanamu kalau tidak Engkau menghikmati kami? Karena kami percaya dengan Roh Kudus daripada Allah mengajari kami. Kami percaya saat ini berkati kami, cukuplah segala beban kami. Ampuni segala dosa kami, kami sadar tahu manusia tidak luput segala dosa di hadapan Tuhan. Dan kesalahan di hadapan daripada Allah. Dan kami tidak sempurna di hadapan Tuhan. Melainkan Engkau menguduskan, menyempurnakan kami. Atas pribadi kami datang kepada Tuhan. Bapa yang baik dalam nama Yesus Kristus. Segala puja-puji syukur bagimu Tuhan. Ajari kami, dewasakan kami semua. Di mana seluruh umat-Mu Bapa orang langit di atas bumi ini. Hikmati Bapa. Angkat orang yang layak menjabarkan firman-Mu. Jamah mereka Tuhan. Nyatakan keajaiban-Mu Bapa. Supaya semua Tuhan mengarah datang kepada Tuhan. Pribadi saya berdoa kepada Tuhan, ampuni segala dosaku. Sadar dan tahu saya paling jahat di hadapan Tuhan. Paling bebal. Paling degil terkadang saya pribadi di hadapan Tuhan. Tetapi Engkau selalu mengampuni, selalu Kau menuntun. Di saat aku jatuh, Engkau tuntun aku. Di saat aku lupa kepadamu, Engkau ingatkan aku. Dengan Roh Kudus daripada Allah. Inilah seruan ibadah dan doaku Bapa. Ketulusan hati yang terarah tertuju dengan segala hormat di hadapan Tuhan. Mengingat segala jawaban doa dan ibadah kami belajar malam di depan Tuhan. Hanya dalam Bapa Putra Roh Kudus kami belajar firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Amin. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Engkau ambil alih seluruh tubuhku. Malam ini ku menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus penuhiku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh karunia-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh tubuhku. Malam ini ku berseru. Malam ini ku berseru. Oleh karena keajaiban keilahian yang maha tinggi daripada Yesus Kristus, kasih karunia yang Tuhan curahkan bagi kami, kami percaya. Roh hikmat, pengajaran, pengertian daripada Engkau tercurah bagi kami, bagi seluruh umat-Mu dimanapun menonton video ini Tuhan. Bahkan hamba-hamba daripada Allah yang layak di hadapan-Mu sesuai dengan kalik daripada Tuhan. Biarlah Bapa mujizati mereka supaya semakin memahami menjabarkan firman daripada Allah. Sehingga kami tidak tertipulasi perbuatan kuasa kegelapan. Bapa yang baik, berkati kami semua. Hanya di dalam Bapa, Putra, dan Kudus kami telah belajar firman dan berdoa. Haleluya. Haleluya Roh Kudus. Haleluya. Amin.